Assalamualaikum teman-teman, nama saya Farhana Syadia. Di sini saya mau ngajak teman-teman semuanya untuk belajar bareng saya di materi yang berikut ini. Yuk kita masuk materi yang pertama. Komunikasi antar budaya itu apa sih teman-teman? Komunikasi antar budaya merupakan proses komunikasi yang terjadi antar orang-orang yang memiliki kebudayaan berbeda-beda, baik berbeda ras, etnik, sosial ekonomi, atau gabungan dari semua perbedaan tersebut. Komunikasi antar budaya terus berkembang, apalagi di saat manusia udah bebas nih teman-teman buat berkomunikasi. Karena adanya perkembangan teknologi, jadi nih kalau dulu kita mau komunikasi sama teman kita yang beda kota atau beda pulau itu sulit, udah gitu kita harus makan waktu yang cukup lama karena surat menyurat dan lain sebagainya. Tapi kalau sekarang kita bisa menggunakan gadget. Nah, masuk materi yang kedua yaitu sekretarian komunitarianisme. Sekretarian adalah diskriminasi atau kebencian yang muncul akibat perbedaan di antara suatu kelompok, seperti perbedaan agama atau frasa politik. Contohnya nih, seperti yang kita tahu di Indonesia ada minoritas dan mayoritas agama, khususnya di Pulau Jawa ya teman-teman. Seperti di Pulau Jawa itu mayoritasnya Kristen dan Islam, dan minoritasnya Hindu, Konghucu, dan Buddha. Seperti itu. Komunitarianisme adalah ideologi sosial politik yang menghargai kebutuhan atau kebaikan bersama masyarakat di atas kebutuhan hak dan individu. Lalu ada global komunitarianisme. Apa itu global komunitarianisme? Global komunitarianisme menekankan pentingnya panduan moral, keterbukaan, dan partisipasi masyarakat meskipun nilai-nilai keyakinan satu umat sangat dominan. Jadi walaupun ilmu agama itu penting dan utama, tetapi kita juga sebagai manusia tidak bisa hidup individu. Kita harus memiliki rasa global komunitarianisme. Lalu ada multikulturalisme. Multikulturalisme adalah kesadaran untuk menerima adanya perbedaan dan mengakui kaum minoritas. Nah, sekarang kita masuk materi yang kelima. Materi kelima yaitu model-model komunikasi antar budaya menurut E. Porter dan Larry A. Samovar, Gedi Kans, dan Kim, juga Tom Brenu. Menurut E. Porter dan Larry Asamovar, dalam model ini masing-masing individu berperan sebagai pengirim sekaligus juga penerima pesan. Dengan begitu, pesan yang disampaikan seseorang merupakan umpan balik untuk lawan bicaranya. Terjadinya penjanjian serta penyandian balik pesan. Jadi kayak bolak-balik umpan balik aja kayak gitu teman-teman. Lalu ada Gedi Kans dan Kim menyatakan bahwa penyandian dan penyandian balik pesan tersebut merupakan suatu atau sebuah proses interaktif. Lalu menurut Tom Brenu, waktu merupakan variabel penting yang mendasari semua situasi komunikasi nih teman-teman. Waktu menentukan hubungan, pola hidup antar manusia, dan pola hidup manusia tersebut dipengaruhi oleh budayanya. Dimensi waktu meliputi perbedaan konsepsi dan tempo khusus dari tiap kelompok budaya yang disebut perilaku temporal. Dan kita masuk materi yang keenam. Materi yang keenam kita masuk pada masyarakat media, masyarakat konsumen media, masyarakat maya, dan masyarakat informasi. Kenapa disebut masyarakat media sih teman-teman? Ada yang tahu? Nah, karena media masa sedikit demi sedikit membawa masuk masyarakat ke suatu pola budaya yang baru dan mulai menentukan nih pola pikir serta budaya perilaku masyarakat. Jadi media massa tuh sangat berpengaruh gitu buat prinsip seseorang, buat cara berpikir seseorang, bahkan bisa jadi penentuan values diri seseorang ketika dia terpengaruh dari media massa. Lalu ada masyarakat konsumen media. Masyarakat konsumen media adalah masyarakat yang ekstensinya dilihat hanya dengan pembedaan komoditi yang dikonsumsi media. Lalu yang ketiga ada masyarakat maya atau biasa disebut cyber society.
Nah, cyber society telah membangun dirinya dengan sepenuhnya mengandalkan interaksi sosial dan proses sosial dalam kehidupan kelompok, intra, dan antar sesama anggota masyarakatnya. Dan yang terakhir, masyarakat informasi. Masyarakat informasi adalah masyarakat yang melakukan kegiatan distribusi, penggunaan, dan manipulasi informasi dalam aktivitas ekonomi, politik, dan budaya secara signifikan. Nah, teman-teman, kita udah di penghujung akhir video. Kira-kira sesi belajar bareng kita cukup jelas gak? Semoga cukup jelas ya teman-teman, dan semoga mudah kita pahami bersama teman-teman. Oke, saya tutup. Ambil baiknya, buang buruknya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.